Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Salim. Saya guru bahasa Indonesia di SMP 4 Satu Atap Pematang, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan program studi bahasa Indonesia di LPTK Universitas Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja atau mungkin dengan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi sedang dibaca atau didengar. Uji kinerja ini dilakukan di kelas 7A SMPN 4 Satu Atap Pematang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan kelas. Coba lihat teman di sampingnya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu untuk membahas pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, sebelumnya kita cek dulu semangat bersama. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, mengharapkan kalian tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ini Ibu ada sebuah permainan. Ya. Jadi ada permainan game memori. Ini untuk meningkatkan daya konsentrasi belajar kalian. Nah ya, jadi ini ada 8 kotak. Silakan diingat kotak A apa gambarnya, kotak B apa gambarnya. Nanti kalian satukan yang mana gambar yang benar. Sudah ingat? Nah, Rizky, nomor berapa yang sama gambarnya? Angka huruf berapa? Huruf apa? A dengan D. Ayo kita lihat. A dengan D. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Berarti masih berkonsentrasi. Selanjutnya Rosa. Nah, yang mana Rosa? D dengan U. D. D kan? Dengan L. Oke. Masih ada. Gambar selanjutnya, berarti kalian sudah konsentrasi. Ini gambarnya bertambah dari 8 menjadi 10. Ibu buka satu persatu, diperhatikan. Nah, sekarang Ibu minta aja yang bisa. Oke, kakak nomor berapa? Angka huruf berapa? B dengan D. Huruf B. Ya, benar sekali. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ya, berarti kalian sudah mulai berkonsentrasi mengingat gambar yang telah Ibu perlihatkan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya yang telah kalian pelajari, kalian telah mempelajari materi apa sebelum teks LHO ini?
selanjutnya kebahasaan. Kemudian kemarin kalian sudah membuat teks prosedur kan, yang melalui origami kemarin. Nah, ya. Oke. Nah, untuk sekarang kalian akan melaksanakan pembelajaran tentang mengidentifikasi isi dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan dengan pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks laporan hasil observasi dengan cepat dan penuh percaya diri. Ya. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, apakah kalian pernah membaca teks laporan hasil observasi sebelum pembelajaran ini berlangsung? Nah, di mana? Di Google, di buku kan? Nah, kemarin kan tadinya sudah Ibu sampaikan lewat WA kan? Sudah dibaca? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi? Ya, Rabia apa? Menentukan ya, mengidentifikasi itu sama juga dengan menentukan ya. Kalau yang udah baca bukunya pasti tahu. Nah, sebelum kita melanjutkan, silakan kalian simak video berikut ini. Ya, silakan diperhatikan video ini. Kalau yang diberikan para karena besar memberikan dengan besar yang dibagi akan bagi pisang bersifat karena tergantung dari pola pisang. Nama spesies dari pisang adalah Mosaicea yang berasal dari genus Musa. Pisang termasuk dalam famili Musaceae dalam kelas tumbuhan berapik biji tunggal. Sementara itu, pisang masuk dalam subdivisi tumbuhan berbunga dan divisi tumbuhan berbiji. Spesies pisang masih berterabak orchidacea. Buah pisang juga hanya dapat bertahan selama 15 hari setelah panen dan setelahnya akan mengalami pembusukan. Oke, terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila Bapak. Nah, oke. Dan apa yang dibahas di situ? Pisang. Tentang pohon pisang ya. Apa saja yang dibahas dari pohon pisang itu? Buah. Buahnya, Batangnya. batangnya, Bunga. daunnya, kan? Nah, itu yang dibahas pada video tersebut. Kemudian, apakah video tadi termasuk teks laporan hasil observasi? Nah, kenapa? Karena didapat dari hasil pengamatan, ya. Nah, itu didapat dari hasil pengamatan, itu dikatakan dia teks laporan hasil observasi. Nah, di mana kalian dapat menemukan teks laporan hasil observasi? Di buku, kemudian di majalah, di internet, di YouTube, kan? Nah, yang pasti di LKS kalian kan ada. Nah, apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Oke, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ibu harap kalian sudah paham itu karena sudah Ibu kirim filenya di grup. Ya. Nah, setelah membaca materi yang Ibu kirim di grup, apakah kalian mempunyai kesulitan dalam mengidentifikasi dan isi struktur teks laporan hasil observasi? Siapa yang kesulitan? Nah, Satria, apa kesulitannya?
Oh, sulit dalam menentukan strukturnya. Oke, nanti kita bahas, kalian kita praktekkan ya. Baru terjawab pertanyaan Satria ini nanti di bagian akhir dari kita menyelesaikan tugas ini. Oke. Nah, ini sebelum mengidentifikasi seperti biasa, kalian harus membentuk kelompok. Kelompoknya dengan teman sebangkunya saja atau berdua dalam satu kelompok. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Dan didekatkan saja, Pak. Nah, silakan dengan teman sebangkunya. Tulis nama di kelompok temannya. Nah, ini mau identifikasi, ini nanti dijelaskan. Kemudian penyusunan format, mengisinya, kemudian menafsirkan, dan terakhir menyimpulkan isi dan strukturnya. Nah, ini langkah-langkah pengerjaan sesuai dengan yang ada di LKPD. Ini adalah teks yang akan kalian identifikasi. Ya, jenis media tanam dan lebah penganggrek. Kemudian ini caranya, jadi kalian baca dulu teksnya, cermati judulnya, kemudian baca dan cermati isinya, tandai ide pokok tiap paragraf. Di situ ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf, berarti ada 4 ide pokok. Ya. Kemudian simpulkan isi dari tiap paragraf, baru identifikasi isi dan strukturnya, mengisi tabel yang ada di situ. Di belakangnya ada tabel ya. Nah, di situ ada tabel, paragraf, tabel nomor, paragraf, ide pokok, kemudian strukturnya. Nah, itu yang perlu kalian isi. Nah, nanti setelah kalian mengisi, kita akan mempresentasikan hasil jawaban kalian di depan. Kemudian mengevaluasi nanti menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Dibaca dulu teksnya. Silakan dikerjakan. Pengerjaannya diberi waktu sekitar 30 menit. Jangan lupa ditulis namanya. Ya. Dibaca dulu teksnya. Dibaca dulu diisi yang bagian belakang. Nah, yang bagian struktur ini juga diisi ada di bawah ini. Kemudian
bagian revisi laporan itu isinya apa, yang paragraf beberapa biasanya. Kita dong. Silakan dikerjakan. Jangan lupa
teks laporan hasil observasi yang diikuti. 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Pernyataan deskripsi manfaat. 2. Materi 2 dan 3. Bagian 3. Bagian kesesuaian judul dan isi dalam laporan hasil observasi. Judul dan isi sudah sesuai. Judul sudah menggambarkan isi. Nah, sekarang Ibu tanya pendapatnya. Bagaimana jawaban dari kelompok kunci dengan Dania? Apakah bagian strukturnya sudah tepat jawabannya? Nah, paragraf 1 dikatakan adalah bagian struktur datanya umum. Nah, ada yang jawab lain? Nah, ada ya, itu adalah pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua di sini. Nah, isinya itu tentang jenis-jenis tanaman anggrek. Itu adalah deskripsi bagian. Ada yang jawaban lain? Nah ya, nah itu. Kemudian yang paragraf ketiga. Nah, ini menjelaskan tentang cara hidup dan media tanam anggrek. Ini merupakan struktur bagian. Ya, deskripsi bagian ya. Kemudian paragraf terakhir yaitu bagian dari deskripsi manfaat. Oke, nah ada jawaban yang berbeda. Nah ya, jadi benar ya, itu bagian dari struktur dengan isinya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok dari ada. Selanjutnya kelompok yang laki. Nah, Satria dengan Reza. Satria dengan Reza, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi tentang isi dan struktur. Paragraf 1. Definisi bunga anggrek. Struktur. Deskripsi pernyataan umum. Paragraf 2. Jenis-jenis bunga anggrek. Struktur. Deskripsi bagian. Paragraf 3. Media tanam bunga anggrek. Deskripsi bagian. Paragraf 4. Manfaat bunga anggrek. Deskripsi manfaat. 1. Struktur teks laporan hasil observasi yang diidentifikasi meliputi 1. Deskripsi pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. 2. Struktur deskripsi bagian dalam teks laporan hasil observasi biasanya terdapat pada paragraf 2 dan 3. Bagaimana kesesuaian judul dan isi dalam teks laporan hasil observasi? Judul dan isi sudah sesuai. Nah, jadi setelah Ibu perhatikan jawaban dari kelompok Dania dan kelompok Satria itu sama kan? Nah, yang lainnya seperti itu juga. Ya. Nah, jadi di paragraf 1 itu pernyataan umum, paragraf 2 itu deskripsi bagian, dan paragraf 3 deskripsi bagian, paragraf 4 pernyataan umum dan isi manfaat. Nah, untuk yang pertanyaan simpulan yang
ini berarti sebagian besar kalian sudah paham cara mengidentifikasi isi dengan strukturnya ya. Menjawab tadi pertanyaan yang pertama tentang kesulitan mengidentifikasi struktur. Jadi caranya itu kalian harus membaca dengan teliti teks secara menyeluruh, baru bisa menentukan ide pokoknya, baru setelah ide pokok baru bisa menentukan strukturnya ya. Jadi tidak susah kan menentukannya? Nah, yang penting kalian bisa baca dan pahami, kemudian tahu bahwa strukturnya itu ada 3 ya. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah emoticon yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Ya, sebelah kiri ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena selain kalian tadi belajar mengidentifikasi, kalian juga sudah speaking tadi, menari kan, kemudian bermain. Nah, ibu harapkan pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajarannya? Silakan Kiki. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi sama juga dengan menentukan. Yang kita identifikasi hari ini adalah tentang isi dan struktur teks LHO. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, ya, berikan tepuk tangan ya. Karena kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya itulah simpulannya. Ibu harapkan kalian mudah dalam menjalankan pembelajaran selanjutnya karena sudah bisa mengidentifikasi. Nah, kemudian dari pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari itu kan tadi ada struktur, ada isinya. Kemudian apakah masih ada yang belum kalian pahami? Sudah paham kan? Nah, ya sudah paham dalam mengidentifikasi. Nah, baik. Itulah tadi pembelajaran kita tentang mengidentifikasi isi dan struktur. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mengidentifikasi unsur dan kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Nah, silakan dibaca lagi nanti materi yang akan Ibu bagikan ke WA group. Ya, jangan lupa selalu membaca. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk menutupnya kita ucapkan sama-sama ucapan syukur kita dengan menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.